Halo, selamat malam. Hari ini kita membahas lagi tentang buluh perindu gitu. Di masyarakat umum biasanya buluh perindu ini konotasinya adalah minyak perkasih, atau lebih tepatnya konotasi buluh perindu itu adalah pelet. Kebanyakan seperti itu, sampai ada yang menjual bulunya, ya kan, mengklaim minyaknya dan sebagainya. Hal-hal gitu dimanfaatkan oknum-oknum yang mencari keuntungan. Jadi apa itu buluh perindu? Buluh perindu itu saya bagi dua dulu. Ada yang namanya buluh. Buluh itu artinya bambu. Ada yang namanya buluh perindu. Buluh itu berarti benda yang kecil yang menyerupai rambut atau bulu. Jadi media buluh perindu itu ada yang dari bambu, ada yang dari rumpun. Ya, ada rumpunnya, tanamannya. Konon di Kalimantan buluh perindu tertua itu ada di dua tempat. Pertama di Gunung Meratus, di Loksado, di daerah Loklahung, Loksado, di Balai Adat itu di Loklahung, di Balai Malaris di Loksado, Kalimantan Selatan, di daerah Pegunungan Meratus. Yang kedua ada di daerah Kalimantan Tengah, di daerah Buruk Bondang namanya. Di situ ada. Tidak semua media yang diklaim buluh perindu itu adalah asli. Jadi menurut tetua kepala adat Loksado dulu pernah cerita, yang asli ada di Meratus. Konon tumbuhan yang tumbuh di Gunung Meratus itu adalah obat, karena Gunung Meratus itu salah satu gunung yang sakral, salah satunya di Buruk Bondang, Kalimantan Tengah. Seperti buluh perindu, di Meratus itu ada tanaman rangka hirang dan macam-macam, karena di Gunungan Meratus ini mistis. Konon orang-orang Dayak Benuak pun pasti kenal namanya Gunung Meratus. Kembali ke masalah buluh perindu itu tadi. Jadi konon ceritanya untuk menguji keaslian dari buluh perindu ini itu diambil dari sarang elang. Dan sarang elang ini juga tidak sembarangan. Ada sarang-sarang elang tertentu yang memiliki buluh perindu. Tidak semua sarang elang. Hanya sarang elang yang minimal usianya 20 tahun lebih, itu kemungkinan ada buluh perindu di sarangnya. Caranya, sarang itu dibawa turun, kemudian dilarutkan di arus sungai. Bila mana ada buluh perindu di situ, dia akan melawan arus. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta buluh perindu yang melawan arus itu berenergi, karena harus diritualkan terlebih dahulu, mengetahui hodamnya dan segala macam. Dan untuk mengetahui sarang elang yang ada buluh perindunya itu pun tidak sembarangan. Konon ceritanya tempat sarang elang di mana pohon yang
disarangi elang ini berisi bulu perindu itu diritualkan dulu, karena menurut cerita pohon yang disarangi elang ini yang mengandung bulu perindu asli itu dijaga beberapa kodam, mulai dari bawah di pohonnya sampai di sarangnya, dan tidak semua orang bisa menembus pertahanan dari kodam-kodam itu. Ketika bulu perindu yang asli itu ditemukan, kemudian dibuatlah dalam minyak. Jadi menurut tetua adat Loksado, seandainya ada yang mau menyalin minyak bulu perindu, itu adalah minyaknya, bukan bulu perindunya. Kembali ke masalah bulu perindu itu sebagai pelet gitu kan. Sebenarnya bulu perindu ini sangat luas, tidak terpaut hanya sebatas pelet, sebatas media pelet atau media pengasihan. Bulu perindu juga dipakai untuk kerejekian. Hanya saja kadang orang salah persepsi, hanya dipersempit sebatas melet. Nah, dalam konteksnya ini memikat perempuan. Nah, itu kadang salah. Sebenarnya tidak seperti itu aja. Penggunaannya tuh sangat luas. Sebelum pengen minyak bulu perindu ini, setidaknya kita tahu dulu hakikat minyak itu sendiri. Jadi konon ceritanya seperti ini. Kenapa minyak bulu perindu itu dikatakan sebagai media pengasih, sebagai media penunduk, sebagai media pelet? Sebenarnya filosofinya seperti ini. Ketika induk elang itu mencari makan jauh ke tempat lain, seperti kita nonton di acara-acara seperti National Geographic gitu kan, elang itu ketika mencari makan itu jauh dari tempatnya, bisa beribu-ribu kilometer jauhnya, berhari-hari baru pulang. Konon media bulu perindu itulah digunakan si induk untuk menjaga anak-anaknya, sebagai penjaga, sebagai pelindung, sebagai teman, menggantikan si induk ini untuk menjaga anak-anaknya. Jadi kira-kira hakikatnya si bulu perindu ini adalah pancaran kasih sayang orang tua yang dimediakan ke bulu perindu itu sendiri. Nah, dari filosofi itulah makanya bulu perindu ini konotasinya adalah kasih sayang. Jadi kalau dikonotasikan untuk memikat wanita saja itu terlalu sempit. Jadi kita harus tahu dulu makna dan filosofi dari bulu perindu itu. Konon jika ada bulu perindu di sarang elang, sarang halang kata kami orang Kalimantan Selatan, jika ada bulu perindu di sarang halang itu pasti ada tiga benda yang lain, dua benda yang lain. Pertama, di situ ada yang namanya ular cintamani, dan kedua ada namanya tanah malai. Yang pertama ular cintamani. Ular cintamani ini ular berkepala dua. Konon ceritanya seperti itu. Ular berkepala dua dan dia buta. Dan hebatnya ular cintamani ini tidak pernah putus rezekinya, karena
setiap binatang yang menemui ular cintamani ini pasti merasa kasihan, merasa kasih sayang. Makanya walaupun ular cintamani ini buta, selalu ada saja makhluk yang memberi makan dia. Itu filosofi dari ular cintamani. Karena konon katanya ular cintamani ini ada mantra yang diucapkan, doa-doa, sehingga makhluk lain itu merasa kasihan kepada ular cintamani. Nanti kita bahas ular cintamani kalau saya membahas Tambang Liring nanti. Kemudian Tanah Malai. Tanah Malai ini konon ketika elang mencari makan, ketika dia membuat sarang dan bertelur, punya anak gitu kan, elang ini dia terbang ke suatu daerah, entah perbukitan atau wilayah seperti apa yang kita tidak tahu elang itu, karena binatang mempunyai insting kan. Jadi dia pergi ke suatu wilayah yang mana tanah itu mengandung emas. Jadi Tanah Malai ini adalah tanah yang mengandung emas, yang mana tanah ini melekat di kaki-kaki elang itu. Jadi Tanah Malai ini termasuk media pengasihan juga. Jadi banyak filosofi yang terkandung dari sarang elang itu sendiri, termasuk itu bulu perindu, termasuk ular cintamani, termasuk Tanah Malai. Salah satu teman bermain anak-anak elang ketika ditinggal induknya itu adalah ular cintamani. Di ular cintamani ini, di mana ada binatang yang bertemu dengan ular cintamani, itu pasti merasa kasihan, dia akan membawakan makan. Nah, itulah filosofi dari telur perunduk. Nah, kalau di budaya Banjar ada itu ilmu-ilmu seperti ilmu kata-kata gitu kan, yang mengambil ilmu itu kata ular cintamani. Suku Banjar itu pada umumnya suku Dayak kan lebih menerapkan pola filosofi kehidupan. Jadi setiap benda, setiap sesuatu itu bermakna tinggi sekali, termasuk masalah mandau. Nanti saya kupas juga masalah mandau dan filosofinya. Jadi di video selanjutnya saya perlihatkan koleksi minyak bulu perindu saya dapat di daerah Kalsel juga. Sampai sini dulu, nanti saya sambung lagi karena pembahasan bulu perindu ini sebenarnya sangat panjang.